Halo Sobat Pramuka, selamat datang di Pramuka Android. Kali ini kita akan mempelajari tentang sandi pramuka. Yuk mengenal sandi pramuka bersama. Kata sandi berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya rahasia. Huruf atau kata sandi hanya bisa dipecahkan ketika kita mengetahui kata kuncinya. Kata lain dari sandi adalah kriptos, dan ilmu yang kita dapat dari sandi disebut kriptografi, serta orang yang menggunakan sandi disebut dengan kriptografer. Banyak sekali macam-macam sandi yang bisa kita pelajari di pramuka, seperti sandi abjad atau sandi balik, sandi koordinat, sandi angka, sandi Napoleon, sandi Morse, sandi rumput, sandi jam, sandi kotak 1, sandi kotak 2, sandi kotak 3, sandi Jepang 1, sandi Helen Keller. Dan tentunya masih banyak sandi-sandi lain yang bisa kita pelajari di luar sana. Yuk kita pelajari satu persatu. Yang pertama, sandi abjad atau sandi balik. Sandi ini adalah sebuah sandi yang penulisannya diambil dari lawan huruf. Sandi abjad atau sandi balik ini mempunyai kunci AZ atau ZA, yang mana ketika sandinya adalah huruf W, maka jawabannya adalah huruf D. Yang kedua, sandi koordinat. Sandi koordinat atau sering dikenal juga sebagai sandi merah putih menjadi salah satu sandi yang sering digunakan. Penggunaannya adalah meletakkannya dalam suatu tabel. Merah digunakan untuk baris, sementara putih digunakan untuk kolom. Sandi ini juga bisa diganti kata kuncinya dengan kata yang berbeda, namun harus cocok dengan kolom dan baris. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini ya. Yang ketiga, sandi angka. Sandi angka disebut juga dengan sandi nomor dan dianggap sebagai sandi dasar dalam pramuka. Seperti namanya, sandi angka menggunakan penomoran pada setiap huruf dengan menggunakan angka. Misalnya, angka 1 sama dengan A, angka 2 sama dengan B, angka 3 sama dengan C, dan seterusnya. Yang keempat, sandi Napoleon. Sandi Napoleon diambil dari nama Napoleon Bonaparte. Sandi ini digunakan dengan cara merangkai huruf-huruf dengan terbolak-balik. Hampir menyerupai sandi ular, jumlah huruf yang dirangkai dan dikelompokkan dalam sandi Napoleon harus sama. Yang kelima, sandi Morse. Sandi Morse atau kode Morse dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti kode berupa titik dan garis sebagai pengganti huruf, angka, dan tanda baca yang digunakan pada pengiriman dan penerimaan berita telekomunikasi. Morse ini juga digunakan dalam membuat sandi rumput, sandi bangun bentuk, sandi kimia, dan lain sebagainya. Cara penyampaian sandi ini juga bisa menggunakan fluid dan senter. Yang keenam, sandi rumput. Sandi rumput adalah sistem representasi huruf, angka, dan tanda baca yang dibuat berdasarkan prinsip kode Morse. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada cara penulisan, di mana titik dan garis pada kode Morse diganti dengan rumput kecil dan rumput besar. Selanjutnya, yang ketujuh, sandi jam. Sandi ini pada umumnya digunakan untuk merahasiakan sebuah informasi yang penting dan sangat menguji kemampuan serta pengetahuan anggota pramuka dalam pemahaman sebuah jam analog. Untuk membuat sandi jam, kita harus menentukan terlebih dahulu jam berapa sebagai patokannya atau kuncinya. Misalnya, pukul 07.00 sebagai huruf A, dan pukul 07.05 sebagai huruf B. Maka, antara huruf yang satu dengan huruf seterusnya, jaraknya adalah 5 menit.
Yang kedelapan, sandi kotak 1. Sandi kotak 1 adalah sandi yang terdiri dari huruf-huruf yang disusun menjadi kode dalam sebuah kotak berbentuk menyilang dan vertikal horizontal yang terdiri dari 9 kotak. Dikutip dari buku Panduan Pramuka Siaga oleh Agus S. Dani dan Budi Anwari, sandi kotak 1 adalah sandi yang terdiri dari palang-palang atau kotak dan sudut-sudut dengan kunci khusus. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini ya. Yang kesembilan, sandi kotak 2. Sandi kotak 2 ini sebetulnya tidak berbeda jauh dengan sandi kotak 1. Sandi kotak 2 memiliki kotak yang berbentuk vertikal dan horizontal. Kotak tersebut berisikan 9 kolom dengan masing-masing kotak berisi 3 huruf, kecuali pada kotak terakhir, yaitu huruf Y dan Z. Selanjutnya yang ke-10, sandi kotak 3. Sandi kotak 3 adalah sandi yang lebih rumit dibandingkan sandi kotak 1 dan 2. Sandi kotak 3 ini memiliki perpaduan kotak vertikal dan horizontal dengan kotak berbentuk persegi 4 belah ketupat. Setiap huruf alfabetnya menyebar dan dengan beberapa memiliki titik karena memiliki bentuk yang sama. Yang ke-11, sandi Jepang 1 atau sandi kanji. Sandi ini mempunyai 3 bentuk kunci yang harus difahami. Terlihat pada gambar di bawah ini bahwasanya angka 1, 3, dan 5 mempunyai gambar atau bentuk yang berbeda. Sandi ini juga sangat berkaitan dengan sandi angka. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Dan yang terakhir adalah sandi Helen Keller. Sandi ini adalah jenis sandi pramuka yang pemanfaatannya mirip dengan sandi Braille. Bedanya adalah sandi ini biasanya digunakan untuk para tunarungu dan tunawicara, yaitu dengan menggunakan simbol jari. Teman-teman bingung bagaimana caranya? Yuk kita pelajari bersama di materi praktik. Sampai jumpa!